Rahasia kekuatan energi seorang wanita itu, wah, kalau dia keluar energinya, kekuatan itu bisa membuat keberuntungan yang sangat dahsyat kepada keluarganya, kepada suaminya, kepada pasangannya. Keberlimpahan yang sangat luar biasa. Ketika energinya dipencet, istilah tombol. Tapi bagaimana cara menyentuh tombol keberlimpahan energi seorang wanita? Ya, itu sama. Ketika wanita disentuh energi ininya, bagian sensitifnya ketika melakukan hubungan biologis, ya dia bergairah luar biasa, meledak-meledak. Istilahnya seperti itu. Gairahnya memuncak ketika disentuh bagian sensitifnya. Begitupun energi keberlimpahannya ada wanita itu. Justru di situ paling besar energi keberlimpahan wanita itu dibanding laki-laki. Nah, di sini kita harus sadari dan harus ketahui gitu. Nah, seorang wanita bisa aktif energi keberlimpahannya kepada permukaan luarnya, tentu kepada anaknya, kepada suaminya, kepada pasangannya. Ya katakanlah kepada pasangannya atau kepada kehidupan berdua. Ketika wanita itu dicintai dari dalam apa adanya, bukan karena fisik wajahnya, bukan karena identitas status sosialnya, bukan karena ilmunya, bukan karena pendidikannya, tapi dicintai dari dalam apa adanya dia. Ini pintu pertama di situ tuh. Nah, kejadian energi menyalanya ketika dia tahu bahwa dia dicintai dengan apa adanya, bukan sebagai dia seorang yang bagaimana, bukan. Nah, ketika dia tahu bahwa dirinya dicintai apa adanya, aura yang sangat luar biasa keluar dari dalam dirinya. Nggak tahu dari aura dari dunia lain itu. Tapi memang seperti itu. Nah, ketika aura itu keluar, bahwa ya karena dia tahu bahwa dirinya dicintai dengan apa adanya, bukan karena apa-apanya. Benar-benar dia tahu bahwa seseorang itu mencintai dia dengan tulus apa adanya dari dalam. Ini energi dia seakan ada aura yang berbeda itu keluar, berseri, bergema, bertaburan aura yang sangat positif yang memancarkan kepada kita sebagai pasangannya atau suaminya. Nah, dari pacaran-pacaran itu terjadi terkoneksi dengan alam semesta, dengan alam kehidupan, dengan violet keberlimpahan kebahagiaan, menjalar dia energinya ke semua sudut ruangan apapun. Ya, ya sangat beruntung sekali, sangat beruntung sekali. Nah, ketika pasangan itu laki-lakinya bisa menyentuh tombol energi keberlimpahan wanita.
wanita itu punya energi berlimpahan lebih besar daripada ini laki-laki energinya. Ya tapi harus mengerti jalur-jalurnya. Ya bagaimana seorang pria bisa mencintai wanita apa adanya kalau dirinya sendiri belum bisa mencintai dirinya sebagai laki-lakinya? Ya itu mustahil. Ya kebanyakan kan pria lawan jenis umumnya kan mencintai seorang wanita kan karena tertarik dengan apanya. Mungkin ada yang dilihat, entah itu wajah cantiknya, entah itu pendidikannya, entah itu karena dia apanya. Ketertarikan bukan cinta yang apa adanya. Ya tapi orang yang bisa mencintai dirinya sendiri, sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia pasti bisa mencintai wanita yang apa adanya. Itu tombol pusat tombol pusat itu di wanita ya gitu. Tapi tidak semua wanita tidak semua wanita mampu menerka, menyadari bahwa dirinya dicintai dengan sungguh-sungguh dari dalam. Ada juga beberapa wanita seperti itu, ada, tapi mungkin nggak terlalu banyak lah, ya laki-laki pun ada yang dirinya tidak tahu bahwa dirinya dicintai dengan apa adanya oleh wanita, ada banyak juga gitu. Nah jadi untuk mengetahui tombol-tombol energi seorang wanita, karena wanita tuh ketika disentuh bagian-bagian tertentunya sama seperti bagian sedang melakukan hubungan biologis, itu dia ada perlu apa? Gairah. Begitupun ketika kita mengetahui energi tombol keberlimpahan. Tetapi ya seperti itu, kitanya harus benar-benar selesai dengan diri kitanya. Diri kita sendiri kita harus selesai. Kita harus menjadi cinta itu sendiri dari diri kita, pada diri kita sendiri. Baru kita akan bisa mencintai wanita dengan apa adanya. Pokoknya wanita itu kalau dicintai apa adanya, bukan karena ada sesuatu, itu beda dia, beda. Bahkan wanita yang gak cantik pun jadi anggun. Wanita yang biasa-biasa aja tuh jadi nampak anggun. Itu, nah di situ. Ya tapi sebenarnya wanita pun banyak yang tidak mengetahui bahwa dia punya tombol itu, punya tombol keberlimpahan. Yang dia pahami kan, yang umumnya kebanyakan kan tombol itu. Tombol sensitif untuk biologis. Enggak, ada 2 tombolnya. Itu. Ya kalau menemukan tombolnya ya sangat luar biasa, dan itu pasti beruntung kedua belah pihak, antara suami dan istrinya, atau antara sepasang kekasih, sepasang pengantin, sepasang ibu dan bapak. Tapi wanita ini ya, kalau tidak dipencet tombolnya dengan laki-laki, oleh laki-laki, tombol keberlimpahannya, ya tidak akan bisa muncul energi itunya, energi keberlimpahannya tidak akan muncul. Dia tidak bisa memunculkan sendiri, harus ada yang memencetnya. Ya sama seperti ketika dia berhubungan biologis tanpa laki-laki, dia tidak bisa. Sama seperti itu, tanpa disentuh oleh alatnya si laki-laki, ya tidak bisa. Memang harus ada yang mengaktifkan, yaitu seorang laki-lakinya atau pasangannya, yang menyentuh tombol keberlimpahan itu. Tidak bisa dia menyentuh sendiri, tidak bisa. Harus ada yang menyentuhnya.
saklarnya harus ada yang menghidupkan. Nah, itu. Ya, tapi ada juga wanita ya yang sulit untuk disentuh bagian tombol itu ketika wanita ini masih memiliki banyak ego gitu kan, ingin merasa diperhatikan sendiri, menang sendiri, itu sulit untuk disentuhnya. Begitupun laki-laki yang memiliki masih banyak ego, ingin menang sendiri dari wanitanya, ya itu pun dia tidak akan bisa menyentuh bagian itu, bahkan dia tidak tahu celahnya, nggak akan tahu, karena ego itu penghalang untuk menyentuh bagian apapun yang suci, yang sifatnya saklar keilahian. Nah, ya kita bisa energi wanita bisa keluar, energi keberlimpahannya ketika pasangannya itu ya katakanlah ringan-ringannya itu sederhananya ngajak jalan-jalan. Kalau belum tahu ini tombolnya membuat dia senang. Itu dibelikan apa yang ringan-ringan saja dulu kalau belum ada yang untuk yang lebih besarnya gitu. Ajak jalan-jalan kemana, dibelikan apa, asal jangan dibelikan madu aja. Poligami, wah mati semua saklarnya itu. Jangan kan poligami ya, lihat laki-lakinya pacaran sama yang lain juga atau kenalan sama yang lain ya, mati semua saklar ininya, redup. Makanya wanita ini sensitif sekali, sensitif sekali. Saklar semua saklarnya sensitif, bahkan saklar keberlimpahannya itu sensitif, sedikit aja disentuh dia keluar. Ada keberuntungan banyak, keberlimpahan yang sangat luar biasa di dalam rumah tangga itu ya. Nah situ, energi keberlimpahan wanita itu bisa mati ataupun bisa lumpuh ketika dia batinnya terganggu. Tuh. Putus. Nah, di situ. Ya entah hal apapun. Ketika batinnya terganggu oleh sebab apapun. Nah, kalau seorang wanita dicintai oleh anaknya, dicintai oleh ibunya, oleh saudaranya, itu larinya pada kasih sayang, kolbu. Itu wilayah rohani, bukan wilayah keberlimpahan. Tidak ada kaitannya ke sana. Dicintai oleh anak, disayangi oleh adik kandung, saudara kandung, oleh ibu bapaknya, tidak ada kaitannya kepada energi keberlimpahan. Itu kaitannya kepada hubungan tali kasih yang mempererat. Tapi kalau energi keberlimpahan hanya pasangan yang bisa. Ya. Hawa hanya bisa disentuh oleh Adam misalkan gitu. Terus Sinta hanya bisa disentuh oleh Sri Rama. Ya pokoknya oleh pasangan. Selain pasangan tidak bisa. Lawan jenis tidak bisa disentuh energi keberlimpahan itu. Sulit. Makanya ya mudah-mudahan peka lah, baik perempuannya maupun prianya bisa menjalar ke sana yang apa adanya, masuk ke dalam. Ya begitu saja sahabat-sahabatku semuanya. Salam rahayu, sehat semua, bahagia semua, dari Sabang sampai Merauke berkelimpahan. Rahayu.